Pada Pak Ustadz, aku silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah, ya Rabb, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi ya Rabb rumah kami ya Allah. Amin rabbal alamin. Mari kita mulai kajian manajemen hati, manajemen kolbu, kitab Al-Hikam karangan Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin. Dengan membacakan umum kitab, adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabi'in, tabi'in, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, saudara kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, Engkau yang kami tuju, ridhomu yang kami cari. Amin. Bapak, Ibu, jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Majelis taklim manajemen hati. Jadi saya ada buka pengajian namanya Majelis Taklim Manajemen Hati. Ini kewajiban saya mengajak. Ini perkenalan dulu ya Pak ya. Ini pertama kali saya sini. Saya mengajak setiap hari Ahad ba'da maghrib. Itu ada di rumah ada pengajian manajemen hati. Ya, silakan datang kalau ada waktu luang ya. Itu kita Al-Hikam juga yang sama dengan ini. Kemudian Ustaz Ri Widya Sandika SSM dosen tertakuin, dosen terbaik 2009. Jadi kalau kita pintar menata hati kita akan menjadi yang terbaik. Jadi hidup ini bergantung sejauh mana kita terampil menata hati kita. Kita akan menjadi dosen, kita akan menjadi suami yang terbaik, istri yang terbaik, sholat menjadi yang terbaik, semuanya terbaik. Kalau kita pandai menata hati kita, menata kolbu kita. Ini pentingnya menata hati, manajemen hati. Dan seseorang akan menderita dunia akhirat kalau dia nggak terampil menata hatinya. Karena sumber keselamatan orang itu ada di hatinya. Nah itu. Zaman sekarang kan
beda. Orang sibuk mengurusi badannya yang akan jadi bangkai, dimakan cacing, betul kan? Tapi nggak sibuk menata hatinya, mengurusi hatinya. Ya, hatinya punya penyakit hati, dengki, iri, takabur, dendam, hatinya nggak khusyuk dalam ibadah. Ya, hatinya kemana-mana kalau sholat, hatinya penuh dengan kemunafikan, dia nggak sibuk mengobatinya, membersihkannya. Nah, ini penting ya, manajemen qalbu. Dan di hari pengajian rutin hari Jumat pada subuh itu di masjid Muhajirin. Nah, silakan Bapak datang di komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Setiap hari Sabtu pengajian rutin hari Sabtu di Masjid Al-Fajar dan Karya. Pengajian ini juga manajemen qalbu. Kemudian pengajian rutin hari Ahad minggu pertama itu di Masjid Istiqomah. Pengajian ini juga manajemen qalbu, manajemen hati. Makanya tentang hati ini sangat penting dan urgent dan wajib hukumnya kita memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita agar kita selamat dunia akhirat. Kemudian berikutnya ini saya pakai kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam ini kitab yang sangat terkenal di seluruh dunia dan banyak negara memakai kitab Al-Hikam ini. Nah, jadi sudah banyak diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, termasuk di pesantren-pesantren ya, di Jawa Timur sana, di Madura juga. Kitab tentang hati dan kita bagaimana kita mengenal Allah, dekat kepada Allah. Kitab Al-Hikam karangan Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhai. Ini ulama besar, ulama Kairo Mesir ya. Dan dia juga wali Allah. Banyak karangannya, termasuk yang sangat terkenalnya adalah kitab Al-Hikam ya. Kemudian berikutnya Santri Al-Amin Madura mengajar Al-Quran, tasawuf, tauhid, fikih, ruqyah. Nah, saya juga meruqyah ya, orang yang disantet juga bisa lihat video saya. Ini saya masukkan ke YouTube, saya juga berdakwah di YouTube. Bisa lihat itu orang yang menggelepar, muntadarah, orang yang disantet, orang yang diganggu jin, setan, diguna-guna. Bisa lihat di video saya itu yang saya ruqyah, menjerit. Jadi orang datang ke rumah ya. Seminggu depan ada orang datang ke rumah untuk ruqyah, atau saya yang dipanggil keluar. Kemudian saya juga muhasabah ya, dan bahasa Inggris. Kemudian ini FB, Facebook, saya juga berdakwah di media sosial, Instagram, YouTube, TV Sandika Official. Silakan like, share, and subscribe. Nah, ini amal ibadah. Ini ada grup, ini nomor WA saya. Silakan, saya juga berdakwah di grup, bisa bergabung nanti di sini. Ya, grup manajemen hati. Situ saya tiap hari memberikan kajian manajemen hati. Jadi juga bisa tanya-tanya di grup itu. Baik, itulah sebelumnya tentang biodata saya ya. Dan kajian Al-Hikam ini, manajemen qalbu ini terdiri dari 264 hikmah. 264 hikmah. Jadi kurang. Nah, ini kita masuk hikmah yang pertama. Ada hikmah pertama, hikmah kedua, hikmah ketiga. Kalau yang di Masjid Muhajirin Komplek Bumi Asri itu sudah selesai, kemudian diulang lagi. Ya, sudah tamat kemudian diulang lagi. Jadi makin bagus, makin duduk kaji. Dan nikmat kali. Ya, karena tentang hati. Baik, kita masuk ke hikmah yang pertama. Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya. Amin ya rabbal alamin.
Dia mengatakan dalam kitab Al-Hikam, kalam hikmahnya, sebagian tanda berpegang atas amal ialah kurang harapannya kepada Allah ketika terjadi kesalahan-kesalahan. Itulah dia kalam hikmahnya. Ya. Jadi setiap hikmah itu mengandung berbeda-beda pengertian, maknanya, penjelasannya. Sebagian tanda berpegang atas amal ialah kurang harapannya kepada Allah ketika terjadi kesalahan. Kita lihat penjelasannya. Ketergantungan kepada suatu amal berarti bersandar padanya dan mengandalkannya. Untuk meraih keridhaan Allah, seorang muslim diwajibkan dengan amal. Satu lagi perlu saya sampaikan. Saya kalau mengisi pengajian, saya berikan materi seperti ini. Nah, ini saya niatkan, saya wakafkan ilmu saya. Ini materi kajian Al-Hikam manajemen hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini kalau saya meninggal dunia, saya mati, itu pahalanya mengalir ke saya. Saya mengharapkan itu aja, keridhaan Allah. Dan satu lagi, ilmu itu mesti dicatat. Betul kan Pak? Ya kan Pak Haji? Betul kan Pak? Ilmu itu mesti dicatat. Tidak dicatat. Kalau enggak hilang dia nanti. Sedangkan dicatat tadi tidak hilang. Apa yang enggak dicatat? Nah, ya. Jadi alangkah ruginya kalau saya ngisi pengajian di mana-mana, ya, tidak saya berikan materi seperti ini. Nah, nanti ini Bapak Pak Haji mana materinya ada? Udah ada? Oh ada. Nanti Bapak sampai rumah disebarkan ilmu ini kepada istri, kepada tetangga. Kewajiban. Ya. Ya. Jadi ketergantungan kepada suatu amal berarti bersandar padanya dan mengandalkannya. Untuk meraih keridhaan Allah, seorang muslim diwajibkan dengan amal. Dalam waktu yang sama, ia tidak boleh bergantung, berharap, bersandar kepada amalnya, kepada nafsu, perbuatan, daya dan kekuatannya. Jadi Pak, untuk meraih keridhaan Allah, kita tidak boleh bergantung, bersandar kepada amal. Orang yang bersandar kepada amal, dia cenderung akan ujub, merasa mulia, merasa bangga, merasa hebat, dan merasa pantas masuk surga. Karena Rasulullah SAW bersabda, kita masuk surga bukan karena amal ibadah, tapi karena rahmat Allah. Bagaimana mungkin kita mengandalkan amal ibadah kita untuk masuk surga? Itu tidak boleh bersandar, bergantung. Kalau orang misalnya bersandar kepada kekuasaan, dia takut hilang kekuasaan itu. Dia bersandar kepada jabatan, dia takut hilang jabatan itu. Orang bersandar kepada amal, tuannya adalah amal itu. Jadi dia sudah syirik, mensekutukan Allah dengan amal, rusak amalnya. Oh, aku udah tahajud tadi malam. Jadi hatinya, ini manajemen hatinya, manajemen kalbunya. Oh, aku udah tahajud tadi malam. Hatinya ingat aja amal tahajudnya. Aduh, aku terkabul lah ini. Oh, aku diberikanlah ini apa yang kau minta. Nah, celakanya dampak negatifnya ketika doanya belum terkabul, dia akan putus ibadah, dia akan stres. Banyak begitu jemaah saya curhat telepon, Ustaz, doa saya tidak terkabul, Ustaz, saya udah malam tahajud, Ustaz, suami saya, istri saya belum juga taat kepada Allah, padahal tahajud saya, sedekah saya, ini akibat bergantung kepada amal hati ini, tidak bergantung kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya, kepada anugerahnya. Ini bahaya. Nah, makanya Imam Ibnu Athaillah itu menasihati kita, mendidik kita, mengajar kita, dan memberikan di kitab Al-Hikam ini tentang amal. Ini sangat penting. Dan orang yang bergantung kepada amal, dia akan merasa mulia, menganggap orang lain rendah, hina. Dan dia akan merasa pantas masuk surga. Dan dia akan merasa tenang-tenang saja atas amalnya, nggak ada cacatnya kok, baik kok. Maka dia akan ujub hatinya.
Ya, bersandar kepada amanah, kepada nafsu. Nafsu ini tabiatnya buruk. Kalau kita bersandar kepada nafsu, celaka kita. Jadi nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada perbuatan. Apa yang kita harapkan dari perbuatan kita, dan pada hakikatnya itu perbuatan Allah semuanya. Allah yang menciptakan. Ya. Allah yang menghendaki. Atas daya upaya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan kekuatannya, kita kalau nggak diberikan kekuatan oleh Allah, kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa ke masjid, ya kan Pak? Kita nggak bisa mengaji, kita nggak bisa berkumpul. Coba sadarkan hati seperti itu. Ini manajemen kalbunya, agar tidak timbul ujub, merasa mulia, merasa bangga, merasa hebat. Kemudian berikutnya, dia hanya boleh bergantung, berharap dan bersandar kepada Allah. Ini kata Imam. Ya. Rahmat, karunia, pertolongan, petunjuk dan pemberian Allah. Hal ini dimaksudkan agar ia dapat sampai kepada keridhaan Allah. Tengok kan. Jadi syarat untuk bisa sampai keridhaan Allah, jangan bergantung bersandar kepada amal. Semua amal ibadah yang kita lakukan, yang kita harapkan keridhaan Allah. Betul Pak? Kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita inginkan, yang kita mau, pasti Allah kasih. Surga dan yang lainnya. Tapi kalau Allah nggak ridho, nggak akan jatuh. Ya. Kemudian bisa dekat kepada Allah dan mengenal Allah. Nah syaratnya jangan bersandar berharap kepada amal. Dan ketika berdoa, ada di hikmah yang lain itu disebutkan, Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, jangan jadikan doamu itu sebagai tujuan untuk tercapainya apa yang kau inginkan, kata Imam. Kalau itu yang kau lakukan, maka aku akan stres, sengsara dan menderita. Ini manajemen hatinya Pak. Ya, agar kita tidak stres, sengsara, hati ini agar tidak berhenti ibadah ketika doa kita belum dikabulkan. Ketika berdoa, jangan semata-mata tujuan kita, hati kita ini ya, bersandar, bergantung kepada apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin lunas hutang, nah kita berdoa, jangan hati kita ini bersandar, bergantung, terus menginginkan lunasnya hutang. Wah, itu bahaya itu. Ini manajemen hatinya. Ketika doanya belum terkabul, dia akan berhenti beramal ibadah. Jadi jadikanlah doa kita ini sebagai ibadah. Jadikanlah doa kita ini sebagai menjalankan perintah Allah. Karena Allah bilang dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Mintalah maka akan aku kabulkan. Pasti dikabulkan oleh Allah. Tinggal lagi waktunya terserah Allah. Ya. Setiap yang kita minta. Jadi orientasi ibadah kita itu mesti dirubah. Ya, jangan semata-mata hanya terwujudnya apa yang kita inginkan. Nah, ya. Itu akibatnya kalau kita bergantung, bersandar kepada objek-objek apa yang kita inginkan. Dan ketika kalau kita bersandar, bergantung kepada Allah, kepada rahmat Allah, ketika berdoa kepada karunia-Nya, ketika doa kita belum terkabul, kita akan bisa bersabar. Ketika doa kita terkabul, kita nggak ujub, kita nggak sombong, kita nggak tinggi hati. Kita tidak akan merasakan, oh ini terjadi, aku dapat karena doaku. Ya. Kan banyak begitu kan? Ya kan Pak Haji? Oh, kalau nggak karena doaku itu, dia nggak akan berhasil. Wah, kalau nggak karena doaku, kok nggak akan bisa berangkat haji? Aku. Terus Allahnya kemana? Ya. Jadi merasa dia yang berbuat, padahal hakikatnya Allah yang berbuat atas izin Allah dan kehendak Allah, bukan karena doa dia. Ini bahayanya
Kalau kita bergantung bersandar kepada objek-objek yang kita inginkan ketika berdoa. Dia nggak sadar bahwa terkabulnya doa itu semata-mata karena karunia Allah, karena rahmat Allah, bukan karena doa dia. Dan sebelum dia berdoa, Allah sudah mentakdirkan di Lauh Mahfuz bahwa apa yang dia minta itu sudah terkabul, sudah terjadi. Kemudian berikutnya, betapapun seorang hamba telah melaksanakan suatu amal, dia tidak dapat menunaikan hak Allah dan tidak dapat melakukan kewajiban untuk mensyukurinya. Firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 23. Sekali-sekali tidak manusia itu belum melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Tengok itu. Seberapa banyak amal ibadah kita, tahajud kita, bagusnya tahajud kita, amal ibadah kita, zikir kita. Ya. Kita belum sempurna, nggak ada apa-apanya. Bagaimana mungkin kita mengandalkan amal ibadah kita, bergantung bersandar kepada amal ibadah kita, amal sedekah kita, amal tahajud kita? Jangan. Ya. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun dari kalian dimasukkan ke surga oleh amalnya, dan tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya. Tidak juga aku kecuali karena rahmat dari Allah. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah merahmati dan meridhoi. Tengok kan dikata nanti kan. Kemudian bila seorang hamba paham dan sadar bahwa ia bisa beramal ibadah karena atas izin Allah, dia yang menghendakinya, yang menggerakkan hatinya. Allah yang menghendaki kita beramal ibadah, Allah yang menggerakkan hati kita. Kalau Allah nggak menggerakkan hati kita, tidak menghendaki, kita nggak sampai kemari. Coba sadarkan hati seperti itu, agar rendah hati, tawadu. Ya. Agar amal ibadah kita ini nggak rusak, menganggap amal ibadah kita itu kemampuan kita, daya upaya kita. Ya. Itu bisa rusak itu. Kita menafikan perbuatan Allah di situ dalam beramal ibadah. Ini manajemen hatinya, manajemen qalbunya. Makanya banyak orang beramal ibadah tapi nggak berefek kepada akhlak, watak, karakternya. Jangan Pak Haji. Hanya sekedar rutinitas. Kenapa? Ya karena itu ibadahnya nggak pakai ilmu. Ya, hatinya rusak, ibadahnya rusak. Rajin dia ke masjid, rajin dia ibadah. Ya. Tapi nggak berefek. Dia semakin jauh dari Allah, bukan semakin dekat. Ini bahayanya. Ya. Makanya wajib mempelajari manajemen hati. Ya, bagusi hati kita ini. Karena dia sumber keselamatan, sumber hidayah, sumber ma'rifatullah, mengenal Allah. Karena hati yang dipandang oleh Allah, hati yang bersih, kolbun salim. Dia hati yang bersih, yang selamat kata Allah dalam Al-Quran. Itu yang dipandang, itu yang dilihat, itu yang berguna, itu yang bermanfaat. Ini kan badan bakalan hancur, ya kan? Bakalan binasa. Jangan sibuk ngurusi badan, memperbaiki badan, tapi lebih sibuklah memperbaiki hati ini, menjaga hati. Jangan sampai terkotori. Jadi hati itu yang masuk, hati kotor, hati kotor masuk ke dalamnya, bukan yang keluar. Ketika bercakap yang tidak baik, hati kotor. Ketika melihat yang tidak baik, hati kotor. Ketika ada hati dendam kepada orang, hati kotor. Coba mati-matian menjaga hati, karena dia sumber keselamatan kita dunia akhirat. Ya. Jadi jangan mati-matian menjaga badan. Gemuk gimana supaya kurus bagaimana supaya gemuk, olahraga segala macam. Punya penyakit badan, kolesterol, asam urat, jantung, sibuk fokus kepada penyakit badan. Tapi nggak sibuk kepada penyakit hati, iri, dengki, takabur, sum'ah. Senang melihat orang susah melihat orang senang. Tetangga beli kulkas dia yang kedinginan, banyak kan? Tetangga naik pangkat, dia yang opname, banyak kan? Iri, dengki. Sholat takbir Allah, Akbar, hatinya kemana-mana.
nggak tahu 2 rakaat atau 3 rakaat ya. Jemaah saya itu yang saya ruqyah itu penyakitnya. Ciri-ciri orang diganggu jin adalah ketika sholat dia sering lupa jumlah rakaat sholat. Itu ciri-cirinya itu. Makanya perlu diruqyah itu. 2 atau 3 ketika sholat. Hatinya nggak baik. Jadi lebih kurang ada 20 tuh ciri-ciri gejala-gejala orang diganggu jin dan perlu diruqyah. Salah satunya sholat sering gak khusyuk dan sering lupa jumlah rakaat sholat. Itu gangguan, itu perlu diruqyah. Kemudian berikutnya yang mana Pak? Bila seorang hamba, iya betul. Bila seorang hamba paham dan sadar bahwa ia bisa beramal ibadah karena atas izin Allah, dia yang menghendakinya, yang menggerakkan hatinya, memberikan kekuatan dan kemampuan kepadanya, ia tidak akan bergantung, bersandar dan berharap kepada amalnya. Ia akan bisa ikhlas dalam beramal. Ini Pak Haji, salah satu dari sekian banyak cara kita bisa ikhlas dalam beramal. Jangan bergantung, bersandar kepada amal. Kalau kita sudah bergantung, bersandar dan fokus kepada amal, berarti kita sudah mensekutukan Allah dengan amal. Nauzubillah. Amal kita rusak, tidak ikhlas. Ya, beramal semata-mata karena Allah dan mengharap ridha Allah. Ya. Dan tidak menginginkan surga dan dijauhkan dari api neraka dalam menjalankan amal ibadah. Ciri bergantung kepada Allah adalah harapannya untuk meraih ridha Allah, dekat dan mengenal Allah, tidak berkurang ketika dia jatuh dalam kemaksiatan dan tidak bertambah ketika dia melakukan kebaikan. Nah ini ciri orang yang bergantung kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya. Jadi harapannya untuk meraih ridha Allah itu tidak berkurang ketika dia jatuh dalam kemaksiatan ya. Dan tidak bertambah ketika dia melakukan kebaikan. Harapnya kepada meraih ridha Allah. Jadi stabil aja, tetap aja. Sebaliknya, kalau orang bergantung, bersandar kepada amal, ketika dia tergelincir kepada maksiat dan dosa, dia akan berkurang harapnya untuk meraih ridha Allah. Ustaz, nggak semangat lagi aku Ustaz ibadah. Kenapa Pak? Aku sholat, kemudian aku buat maksiat, aku buat dosa. Terus aku mau berhenti beribadah, nggak semangat lagi aku. Nah, ini ciri-ciri orang yang bergantung, bersandar kepada amal. Ketika dia tergelincir ke dalam maksiat dan dosa, dia nggak bangkit. Ya, dia terpuruk. Nah, ini bahayanya. Ya. Kemudian berikutnya, atau rasa takutnya tidak bertambah besar ketika dia tidak ingat Allah. Juga harapannya tidak akan bertambah ketika dia mengingat Allah. Rasa takut dan harapnya selalu seimbang. Tengokkan khauf, roja dan khauf, takut dan harap selalu aja seimbang. Ini kalau dia bergantung, bersandar kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya. Ya, tetap dia takut, tetap dia harap. Beda dengan orang bersandar kepada amalnya. Jadi banyak kali mudaratnya kalau kita bergantung, bersandar kepada amal. Kemudian berikutnya, apabila kita melakukan suatu dosa atau ketinggalan suatu wirid yang rutin, kemudian kita merasa jauh dari rahmat Allah atau kasih sayang Allah, ini menunjukkan kita berpegang dan bergantung kepada suatu amal. Tengok kan? Ini juga nih dampak buruknya. Ya, biasa kita wirid, berzikir habis sholat subuh misalnya. Kemudian satu hari dia tidak wirid, tidak berzikir, kemudian dia merasa jauh dari rahmat Allah. Dia merasa Allah meninggalkannya. Ini ciri-ciri orang yang bergantung, bersandar kepada amal. Ya, itu bahaya. Kemudian berikutnya Pak, ya halaman 2.
Yang terakhir, orang yang sudah mengenal Allah dalam apapun keadaan mereka, tidak berkurang harapnya kepada Allah. Baik mereka sedang melakukan taat atau diuji melakukan maksiat, harap mereka kepada Allah tetap sama, karena mereka tidak berpegang dan bergantung kepada amal. Mereka berpegang dan bergantung kepada Allah, rahmat dan anugerahnya. Begitu juga Pak kalau di kantor, jangan bergantung bersandar kepada bos. Kalau itu yang kita lakukan, stres kita ketika kita dipecat, ketika kita nggak gajian, ketika kita dijauhkan. Jangan bergantung bersandar kepada istri, kepada anak. Kalau itu yang kita lakukan, yang kita harapkan, menderita kita. Ustaz, suamiku Ustaz, lincah lagi dia, stres ibu ini. Kenapa stres? Karena pegangannya di hatinya adalah suami. Tapi kalau pegangan di hatinya itu Allah, rahmat Allah, karunia Allah, dia tidak akan stres. Ya, dijauhkan, dihina, dicaci. Ya. Kalau sandarannya Allah, hati bergantung kepada Allah, dia tidak akan kecewa dan sakit hati. Orang akan bisa ikhlas, semurni-murninya ikhlas kalau hatinya bergantung kepada Allah dan rahmat Allah dan karunia Allah. Kemudian berikutnya, jangan kita bergembira karena sudah mengerjakan amal ketaatan, tapi bergembira karena Allah menganugerahkan rahmatnya sehingga kita bisa beramal. Kalau kita bergembira karena ketakwaan kita, ini bertanda kita berpegang dan bersandar kepada amal. Bila kita berpegang kepada Allah, rahmat Allah, apapun keadaan kita tidak akan selalu dekat, kita akan selalu dekat kepada Allah. Senang dia, bergembira setelah mengerjakan tahajud, setelah menghadiri majelis taklim, manajemen qalbu, manajemen hati, setelah baca Quran, senang dia, gembira. Ini setan masuk. Ya. Setan masuk, inilah senjata setan. Langsung dia menganggap bahwa amal ibadahnya itu adalah perbuatannya, daya upayanya, karena kemampuannya, karena usahanya, rusak amalnya. Ini kata Imam, tapi bergembiralah. Karena apa? Karena Allah menganugerahkan, mengkaruniakan kepada kita kemampuan sehingga kita bisa beramal. Jadi gembira kita itu karena Allah menganugerahkan karunia-Nya, bukan karena kita sudah beramal. Ini coba tolong diamalkan agar tidak rusak amal ibadah kita. Firman Allah Quran surat Yunus ayat 59. Katakanlah, ini dia dalilnya, hanya karena merasakan karunia rahmat Allah lah kamu boleh bergembira. Tengok kan? Jangan karena kita sudah sedekah, sudah baca Quran, sudah berhaji, senang. Ya, itu hati ini akan timbul ujub, merasa mulia, merasa hebat, merasa itu semua kemampuan kita, daya upaya kita. Setan udah masuk, itu udah mengganggu. Kemudian berikutnya yang terakhir, bergantung kepada Allah menyebabkan. Ini manfaatnya. Sebenarnya banyak kali manfaatnya kalau kita bergantung, bersandar kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya. Ayo dari mulai sekarang, ya, bereskan amal ibadah kita. Coba tanya sama diri kita, kenapa aku beramal kok gak ada rasa ya di hati ini ya, gak ada nikmat, gak ada lezat. Berarti ada yang salah dalam amal ibadahku ini. Nah, coba begitu. Kenapa aku beramal ibadah tapi kok gak ada rasa takut kepada Allah, gak ada rasa malu kepada Allah? Udah lama aku ibadah, udah lama aku tahajud. Nah, coba tanya begitu ke dalam hati kita.
Kenapa aku beramal ibadah? Lama aku beramal ibadah, tapi sama istri kok nggak ada sayangnya, cepat emosian, cepat marah, ya. Dan berat kali untuk sholat. Padahal sudah lama beramal ibadah. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, ibadah itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita ibadah, perbuatan mungkar jalan terus, berarti ada yang tak beres dengan ibadah kita, terutama hati kita yang diperbaiki. Nah, Rasulullah SAW bersabda, pada dalam tubuh ini ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Apakah itu? Kata Nabi, itulah dia hati. Atau seperti kata Nabi. Jadi kalau hati letaknya di dada sebelah kiri, ya, dia tidak bisa dipegang, dia hanya bisa dirasa, dia tidak bisa dilihat. Dia mempunyai sifat-sifat ketuhanan, penyayang, pengasih. Hati, ya, bergantung kepada Allah menyebabkan bersih dari penyakit hati. Tengok kan, hatinya tenang dan tentram karena tidak merisaukan nasibnya. Dia telah merasa cukup dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Iri, dengki, takabur, tamak, rakus, bersih. Ya, enggak ikhlas menjadi ikhlas. Kemudian yang kedua, adanya perasaan seorang dalam penghambaan terhadap sama manusia. Dia enggak cari muka sama manusia, sama makhluk, tidak mengharap kepada makhluk, tidak takut kepada makhluk, ya, tidak bergantung kepada makhluk. Jadi hatinya bulat kepada Allah. Mau digaji nggak digaji, mau dijauhi didekati, mau disuka atau nggak suka, mau cinta atau nggak cinta, masa bodoh. Allah punya kuasa, hatinya itu bulat. Jadi merdeka dia hidup ini, nggak diatur-atur, nggak terkekang oleh makhluk. Masya Allah, sudah luar biasanya itu. Kalau hati ini kita tata, ya, kita perbaiki, manajemen hati, ya. Dampak dari bergantung kepada Allah. Kemudian yang ketiga, amal ibadahnya diterima. Manfaat bergantung kepada Allah. Udah tidak lagi diperbudak oleh dunia dan perhatiannya berpaling kepada akhirat dan Allah. Tengok. Jadi semata-mata semua kegiatan yang dilakukan di dunia ini lillahi ta'ala, kerja karena Allah, mengharap ridha Allah. Ngurus istri karena Allah, mengharap ridha Allah. Jadi bukan ngurus istri supaya dipuji istri, bukan kerja supaya dapat gaji. Nah, ini akibat dia bergantung kepada Allah, rahmatnya, karunia-Nya. Jadi orientasinya adalah akhirat, tidak hanya dunia semata-mata, tidak hanya uang semata-mata. Kemudian yang keempat, nafsu lemah dan terkekang. Jadi nafsu ini dianya seperti kuda. Kuda itu, kalau kita mau selamat, kita harus kenali nafsu. Kalau kita nggak kenal nafsu, watak karakternya, kita nggak akan selamat. Karena musuh kita ini dua, nafsu dengan syaitan. Apa watak karakter nafsu? Nafsu ini dia selalu membisikkan keburukan. Kecuali nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nafsu yang baik dan nafsu yang tidak baik. Ya. Nah, jadi nafsu seperti kuda. Kalau kuda ini diberikan beban yang banyak, dia akan lemah, tidak berkutik. Nah, nafsu kalau kita bebani dengan ketaatan kepada Allah dan tidak mau mengikuti ajakannya, dia tidak akan berkutik, dia akan jinak dan akan lemah. Tapi kalau nafsu kita turuti kemauannya, kehendaknya, dia makin kuat, makin gagah, makin hebat untuk mengajak kita ke maksiatan. Makanya kita harus buruk sangka setiap saat, setiap detik kepada nafsu kita. Kalau kita mau selamat, kalau kita nggak buruk sangka kepada nafsu kita, hancur kita akan digiringnya kepada kemaksiatan.
Jadi nafsu lemah, terkekang kalau kita bergantung bersandar kepada Allah, sehingga perbuatannya sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Yang terakhir, maka kalau hikmah ini menjelaskan kepada kita bahwa ketergantungan kepada amal adalah berkurangnya harapan menggapai ridha Allah, dekat kepada Allah, mengenal Allah ketika jatuh ke dalam maksiat dan dosa, kurang beradab terhadap Allah, serta merasa dirinya mempunyai hak-hak di sisi Allah. Tengok, menganggap diri kita mempunyai hak-hak, hak masuk surga, hak mendapat dunia serta isinya. Padahal kalau Allah nggak berikan, itu hak Allah. Ini kalau dia bergantung bersandar. Dalam kondisi seperti ini berarti ia telah menyekutukan Allah dengan amalnya, dan kebodohannya sungguh tampak nyata. Jadi kalau hikmahnya, kita kembali Pak ke halaman pertama. Jadi Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, mengatakan sebagian tanda berpegang atas amal ialah kurang harapannya kepada Allah ketika terjadi kesalahan. Jadi ketika dia tergelincir kepada maksiat dan dosa, kalau dia bergantung bersandar kepada amalnya, kurang harapnya untuk meraih ridha Allah, untuk meraih rahmat Allah. Dan ketika dia berbuat kebaikan, malah bertambah harapnya. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Ya, mungkin ada yang berdiskusikan Pak Haji. Ya, insyaallah kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, PR. Ya, mungkin pertemuan berikutnya akan saya jawab. Iya, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi maksud saya mau menanyakan, Ya. suatu kita tertimpa masalah di puasa ya, Ya. seperti yang Pak Ustaz bilang tadi itu, kita amalkan suatu zikir, mungkin zikir ini tadi untuk supaya kita selamat dari yang kita khawatirkan tadi. Ya. Makanya kita zikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah di puasa. Jadi setelah kita berzikir itu Pak Ustaz, yang kekhawatiran kita dari di hati tadi dan yang akan kita lihat itu ke kita dijauhkan Allah, kan gitu Pak Ustaz. Pak Ustaz bilang tadi kita jangan bersandar ke amal, itu Pak Ustaz ya. Jadi apa yang harus kita perbuat Pak Ustaz agar kita lebih diridhoi Allah, untuk supaya kita jangan bersandar kepada amal tadi? Apa yang kita lakukan supaya kita jangan salah amalan kita tadi Pak Ustaz, dan seterusnya juga ke depan agar amalan kita tadi itu diridhoi Allah dan dituntun Allah, supaya kita jangan salah hati dengan bergantung kepada amal tadi. Begitu Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji. Semoga Allah membalas kebaikan Pak Haji ya. Bagus pertanyaannya. Ustaz, apa yang harus kita perbuat agar amal kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar amal kita itu bisa ikhlas. Agar kita tidak bergantung bersandar kepada amal. Agar setan menjauh. Saya suka bilang gitu sama pasien saya yang saya ruqyah. Kalau kamu tidak ibadah, itu setan itu mendekat. Kamu akan diganggu setan sepanjang hidupmu. Maka harus sholat. Ya. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama, manajemen hatinya, katakan dalam hati. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu bergantung kepada niatnya. Dan seorang itu dibalas dengan kadar apa yang dia niatkan. Jadi sebelum kita melakukan zikir, niatkan ya Allah, supaya ini setan ini dia mencari celah kita ini.
Kita tidur, dia nggak tidur, betul kan? Kapan kita lengah, dia masuk. Nah, makanya saya juga selalu bilang sama pasien saya yang saya rukyah, Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap umat manusia itu dilahirkan sudah diikuti oleh korin. Pernah dengar korin? Pernah Pak Haji korin? Dalam Al-Quran juga ada korin, pendamping. Setiap manusia, ini kata Nabi. Jadi korin ini, kata Nabi, engkau juga wahai Rasulullah, kata sahabat Nabi, benar aku juga. Nah, tapi korin yang ada dalam tubuhku ini, itu sudah menjadi korin dari bangsa jin. Itu sudah menjadi jin yang muslim, sehingga dia membisikkan kebaikan kepada Nabi. Nah, kita korin yang dalam tubuh kita ini ada dari korin dari jenis jin yang kafir, ada yang muslim, ada yang baik. Nah, jadi musuh kita itu dua itu ketika kita mau beramal zikir itu. Yang pertama setan membisikkan kita supaya bergantung kepada amal, bergantung kepada ketaatan kita, bergantung kepada zikir kita, dan bergantung kepada objek-objek nafsu, objek-objek keinginan kita supaya